warahmatullahi wabarakatuh. Pada seri mata kuliah Aljabar Linier kali ini, saya Niswatul Aimah dari kelas A Prodi Tadris Matematika angkatan 2020 akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama, cara menentukan determinan suatu matriks menggunakan metode ekspansi kofaktor. Dan yang kedua, cara menentukan inverse suatu matriks dengan menggunakan metode inversi baris. Diketahui, matriks A adalah matriks invertible berukuran 4x4 dengan entry-entrynya 1, 2, 3, 4, min 3, min 4, min 5, min 6, min 2, min 1, 1, 2, dan 5, 6, 9, 8. Pertanyaannya yaitu, pertama, tentukan determinan dari matriks A dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Yang kedua, tentukan inverse dari matriks A dengan menggunakan metode inversi baris. Pertama, kita akan membahas pertanyaan nomor 1, yaitu diketahui matriks A adalah matriks invertible berukuran 4x4 dengan entry-entrynya yaitu 1, 2, 3, 4, min 3, min 4, min 5, min 6, min 2, min 1, 1, 2, dan 5, 6, 9, 8. Tentukan determinan dari matriks A dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu metode ekspansi kofaktor. Tapi, sebelum kita membahas apa itu metode ekspansi kofaktor, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, yakni minor dan kofaktor. Definisi formal dari minor dan kofaktor yaitu, misalkan A adalah sebuah matriks bujur sangkar, maka minor dari entry Aij dinyatakan sebagai determinan dari submatriks Mij, di mana submatriks Mij ini diperoleh dari matriks A yang baris ke-1 dan kolom ke-J-nya kita hilangkan. Itulah yang disebut sebagai minor. Selanjutnya, kofaktor dari entry Aij kita notasikan sebagai Cij, di mana kofaktor ini kita cari dengan cara min 1 dipangkatkan dengan indeks baris ditambah indeks kolom, kemudian dikali dengan minor submatriks Mij. Selanjutnya, akan kita bahas tentang metode ekspansi kofaktor. Metode ekspansi kofaktor merupakan suatu metode yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mencari determinan suatu matriks. Prinsip dari metode ekspansi kofaktor adalah dengan mencari determinan matriks yang telah ditentukan melalui determinan-determinan dari sub-submatriksnya yang berukuran lebih kecil. Terdapat teorema ekspansi kofaktor yang menyatakan bahwa determinan dari matriks A yang berukuran n kali n dapat dihitung dengan cara mengalihkan entry-entry pada sebarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya, kemudian menjumlahkan hasil kali yang diperoleh. Untuk baris di sini, karena matriksnya berukuran n kali n, maka barisnya atau indeks I berjalan dari 1 sampai dengan n. Begitu juga indeks kolomnya berjalan dari 1 sampai dengan n. Rumusnya yaitu determinan A sama dengan entry A1J dikalikan dengan C1J. C1J di sini adalah kofaktor dari entry A1J.
Kemudian dijumlahkan dengan A2J dikali C2J. Seterusnya kemudian dijumlahkan dengan ANJ dikali CNJ. Rumus ini disebut dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J. Jadi, dalam rumus ini kita harus menentukan terlebih dulu kolom mana yang akan dipakai. Misalkan, kolom yang akan dipakai adalah kolom pertama, maka setiap ada J di situ diganti dengan angka 1. Dan untuk N-nya diganti dengan ordo matriksnya. Misalkan, ordo matriksnya adalah 4 kali 4, maka N-nya nanti diganti dengan 4. Atau bisa juga menggunakan metode ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Sehingga rumusnya menjadi determinan A sama dengan AI1 dikali CI1 dijumlahkan dengan AI2 dikali CI2. Seterusnya kemudian dijumlahkan dengan AIN dikali CIN. Misalkan baris yang kita gunakan adalah baris kedua, maka I-nya diganti 2. Sedangkan untuk N-nya tetap, yaitu ordo matriksnya. Kembali pada soal. Dalam menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, kita tentukan dulu nilai minor dan kofaktor dari entry-entry A11, A12, A13, dan A14. Kemudian, yang kedua, kita tentukan determinan dari matriks A menggunakan rumus determinan A sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13 ditambah A14 dikali C14. Langkah pertama adalah menentukan nilai minor dan kofaktor dari entry-entry A11, A12, A13, dan A14. Pertama, untuk mencari minor dan kofaktor dari entry A11. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan entry-entry pada baris pertama dan kolom pertama dari matriks A. Setelah melakukan langkah ini, kita akan memperoleh submatriks M11 dengan entry-entry min 4, min 5, min 6, min 1, 1, 2, dan 6, 9, 8. Untuk mencari minor dari entry A11, caranya adalah dengan mencari determinan dari submatriks M11. Karena ini hanya berukuran 3 kali 3, maka kita dapat menggunakan aturan Sarus, sehingga akan diperoleh nilai determinan dari M11 adalah 30. Nah, nilai 30 inilah yang akan menjadi minor dari entry A11. Perhitungannya sebagai berikut. M11 sama dengan min 4 dikali 1 dikali 8 ditambah min 5 dikali 2 dikali 6 ditambah min 6 dikali min 1 dikali 9 dikurangi min 6 dikali 1 dikali 6 dikurangi min 4 dikali 2 dikali 9 dikurangi min 5 dikali min 1 dikali 8 sama dengan min 32 dikurangi 60 ditambah 54 ditambah 36 ditambah 72 dikurangi 40 sama dengan 30. Selanjutnya,
Untuk mencari kofaktor dari entry A11, yang harus dilakukan adalah mengalihkan minor dengan min 1 pangkat 1 ditambah 1. 1 di sini artinya adalah baris pertama yang kita hilangkan dari matriks A. Dan 1 lagi artinya adalah kolom pertama yang kita hilangkan dari matriks A. Karena 1 ditambah 1 hasilnya 2, dan min 1 pangkat 2 hasilnya 1, maka nanti kofaktor dari entry A11 adalah 1 dikalikan dengan 30, di mana 30 ini tadi merupakan minor dari entry A11. Sehingga akan diperoleh kofaktor dari entry A11 adalah 30. Kedua, untuk mencari minor dan kofaktor dari entry A12, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan entry-entry pada baris pertama dan kolom kedua dari matriks A. Setelah melakukan langkah ini, kita akan memperoleh submatriks M12 dengan entry-entry min 3, min 5, min 6, min 2, 1, 2, dan 5, 9, 8. Untuk mencari minor dari entry A12, caranya adalah dengan mencari determinan dari submatriks M12. Karena ini hanya berukuran 3 kali 3, maka kita dapat menggunakan aturan Sarus, sehingga akan diperoleh nilai determinan dari M12 adalah 38. Nah, nilai 38 inilah yang akan menjadi minor dari entry A12. Untuk perhitungannya sebagai berikut. M12 sama dengan min 3 dikali 1 dikali 8 ditambah min 5 dikali 2 dikali 5 ditambah min 6 dikali min 2 dikali 9 dikurangi min 6 dikali 1 dikali 5 dikurangi min 3 dikali 2 dikali 9 dikurangi min 5 dikali min 2 dikali 8 sama dengan min 24 dikurangi 50 ditambah 108 ditambah 30 ditambah 54 dikurangi 80 sama dengan 38. Selanjutnya, untuk mencari kofaktor dari entry A12, yang harus kita lakukan adalah mengalihkan minor dengan min 1 pangkat 1 ditambah 2. 1 di sini artinya adalah baris pertama yang kita hilangkan dari matriks A. Dan 2 adalah kolom kedua yang kita hilangkan dari matriks A. Karena 1 ditambah 2 hasilnya 3, dan min 1 pangkat 3 adalah min 1, maka nanti kofaktor dari entry A12 adalah min 1 dikalikan dengan 38. Di mana 38 ini tadi merupakan minor dari entry A12. Sehingga nanti diperoleh kofaktor dari entry A12 adalah min 38. Ketiga, untuk mencari minor dan kofaktor dari entry A13. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan entry-entry pada baris pertama dan kolom ketiga dari matriks A. Setelah melakukan langkah ini, kita akan memperoleh submatriks M13 dengan entry-entry min 3, min 4, min 6, min 2, min 1, 2, dan 5, 6, 8. Untuk mencari minor dari entry A13, caranya adalah dengan mencari determinan dari submatriks M13. Karena ini hanya berukuran 3 kali 3, maka kita dapat menggunakan aturan Sarus, sehingga
kita akan memperoleh nilai determinan dari M13 adalah min 2. Nah, nilai min 2 inilah yang akan menjadi minor dari entry A13. Untuk perhitungannya sebagai berikut. M13 sama dengan min 3 dikali min 1 dikali 8 ditambah min 4 dikali 2 dikali 5 ditambah min 6 dikali min 2 dikali 6 dikurangi min 6 dikali min 1 dikali 5 dikurangi min 3 dikali 2 dikali 6 dikurangi min 4 dikali min 2 dikali 8 sama dengan 24 dikurangi 40 ditambah 72 dikurangi 30 ditambah 36 dikurangi 64 sama dengan min 2. Selanjutnya, untuk mencari kofaktor dari entry A13, yang harus kita lakukan adalah mengalihkan minor dengan min 1 pangkat 1 ditambah 3. 1 di sini artinya adalah baris pertama yang kita hilangkan dari matriks A. Dan 3 adalah kolom ketiga yang kita hilangkan dari matriks A. Karena 1 ditambah 3 nanti akan menghasilkan angka 4, dan min 1 pangkat 4 hasilnya adalah 1, maka nanti kofaktor dari entry A13 adalah 1 dikalikan dengan min 2, di mana min 2 ini tadi merupakan minor dari entry A13. Sehingga akan diperoleh kofaktor dari entry A13 adalah min 2. Keempat atau terakhir, untuk mencari minor dan kofaktor dari entry A14. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan entry-entry pada baris pertama dan kolom keempat dari matriks A. Setelah melakukan langkah ini, kita akan memperoleh submatriks M14 dengan entry-entry min 3, min 4, min 5, min 2, min 1, 1, dan 5, 6, 9. Untuk mencari minor dari entry A14, caranya adalah dengan mencari determinan dari submatriks M14. Karena ini hanya berukuran 3 kali 3, maka kita dapat menggunakan aturan Sarus, sehingga akan diperoleh nilai determinan dari M14 adalah min 12. Nah, nilai min 12 inilah yang akan menjadi minor dari entry A14. Untuk perhitungannya sebagai berikut. M14 sama dengan min 3 dikali min 1 dikali 9 ditambah min 4 dikali 1 dikali 5 ditambah min 5 dikali min 2 dikali 6 dikurangi min 5 dikali min 1 dikali 5 dikurangi min 3 dikali 1 dikali 6 dikurangi min 4 dikali min 2 dikali 9 sama dengan 27 dikurangi 20 ditambah 60 dikurangi 25 ditambah 18 dikurangi 72 sama dengan min 12. Selanjutnya, untuk mencari kofaktor dari entry A14, yang harus kita lakukan adalah mengalihkan minor dengan min 1 pangkat 1 ditambah 4. 1 di sini artinya adalah baris pertama yang kita hilangkan dari matriks A, dan 4 adalah kolom keempat yang kita hilangkan dari matriks A. Karena 1 ditambah 4 hasilnya 5, dan min 1 pangkat 5 adalah min 1, maka nanti kofaktor dari entry A14 adalah min 1 dikalikan dengan min 12, di mana min 12 ini tadi merupakan minor dari entry A14, sehingga akan diperoleh
Kofaktor dari entry A14 adalah 12. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, kita peroleh kofaktor dari entry-entry A11, A12, A13, dan A14 sebagai berikut. C11 sama dengan 30, C12 sama dengan min 38, C13 sama dengan min 2, dan C14 sama dengan 12. Berdasarkan pada matriks A, kita ketahui bahwa entry-entry A11, A12, A13, dan A14 antara lain A11 sama dengan 1, A12 sama dengan 2, A13 sama dengan 3, dan A14 sama dengan 4. Selanjutnya, kita hitung determinan matriks A dengan menggunakan rumus determinan A sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13 ditambah A14 dikali C14 sama dengan 1 dikali 30 ditambah 2 dikali min 38 ditambah 3 dikali min 2 ditambah 4 dikali 12 sama dengan 30 dikurangi 76 dikurangi 6 ditambah 48 sama dengan min 4. Jadi, determinan dari matriks A adalah min 4. Pembahasan soal pertama selesai. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan nomor 2, yaitu diketahui matriks A adalah matriks invertible berukuran 4x4 dengan entry-entry 1, 2, 3, 4, min 3, min 4, min 5, min 6, min 2, min 1, 1, 2, dan 5, 6, 9, 8. Tentukan inverse dari matriks A dengan menggunakan metode inversi baris. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, apa sih metode inversi baris itu? Metode inversi baris merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari inverse suatu matriks. Metode inversi baris ini dinilai cukup efektif untuk mencari inverse matriks dengan ordo yang besar. Untuk mencari inverse dari matriks A n kali n yang invertible, kita harus bisa mencari suatu urutan operasi baris elementer yang dapat mereduksi A menjadi matriks identitas. Dan melakukan urutan operasi yang sama terhadap matriks identitasnya untuk memperoleh inverse dari matriks A. Kembali pada soal. Di sini, kita akan mencari inverse dari matriks A dengan menggunakan metode inversi baris. A di sini didefinisikan sebagai matriks invertible berukuran 4x4 dengan entry-entrynya 1, 2, 3, 4, min 3, min 4, min 5, min 6, min 2, min 1, 1, 2, dan 5, 6, 9, 8. Nah, untuk mencari inverse dari matriks A dengan menggunakan metode inversi baris, maka kita berlakukan aturan seperti berikut. Jadi nanti, matriks A di sini akan kita gabungkan dengan matriks identitas. Kemudian, dengan menggunakan operasi baris elementer, matriks A ini akan kita ubah bentuknya menjadi matriks identitas. Artinya, kita harus melakukan eliminasi Gauss sampai Gauss-Jordan agar diperoleh matriks identitas.
Nah, kalau setiap kali kita melakukan operasi baris elementer, maka matriks A akan berubah dan matriks identitasnya juga akan berubah. Ketika A sudah menjadi matriks identitas, maka matriks yang ada di sampingnya yang tadi ikut berubah karena kita lakukan operasi baris elementer inilah yang nanti berkedudukan sebagai inverse dari matriks A. Tujuan kita nanti adalah akan mengubah matriks A menjadi matriks identitas. Karena di sini sudah terdapat leading 1 pada baris pertama, maka kita langsung menuju langkah selanjutnya, yaitu menjadikan 0 entry-entry di bawah leading 1 baris pertama. Dengan cara mengalihkan baris pertama dengan 3, kemudian menjumlahkannya dengan baris kedua. Lalu, mengalihkan baris pertama dengan 2, kemudian menjumlahkannya dengan baris ketiga. Kemudian, mengalihkan baris pertama dengan min 5, kemudian menjumlahkannya dengan baris keempat. Sehingga nanti akan diperoleh hasilnya seperti ini. Untuk baris yang kedua, entry-entrynya menjadi 0, 2, 4, 6, dan 3, 1, 0, 0. Untuk baris yang ketiga, entry-entrynya menjadi 0, 3, 7, 10, dan 2, 0, 1, 0. Untuk baris yang keempat, entry-entrynya menjadi 0, min 4, min 6, min 12, dan min 5, 0, 0, 1. Sedangkan baris pertama, entry-entrynya masih sama dengan yang sebelumnya. Dapat kita lihat di sini matriks identitasnya sudah mulai berubah ya. Ini adalah akibat karena kita tadi melakukan operasi baris elementer pada matriks A. Sehingga nanti bentuk matriks identitasnya juga akan berubah. Selanjutnya adalah menentukan leading 1 pada baris kedua. Dengan cara mengalihkan baris kedua dengan setengah. Sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Untuk baris yang kedua, entry-entrynya menjadi 0, 1, 2, 3, dan 3/2, setengah, 0, 0. Sedangkan baris pertama, ketiga, dan keempat, entry-entrynya masih sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu menjadikan 0 entry-entry di bawah leading 1 baris kedua dengan cara mengalihkan baris kedua dengan min 3, kemudian menjumlahkannya dengan baris ketiga. Lalu, mengalihkan baris kedua dengan 4, kemudian menjumlahkannya dengan baris keempat. Dan untuk menjadikan 0 entry di atas leading 1 baris kedua adalah dengan mengalihkan baris kedua dengan min 2, kemudian menjumlahkannya dengan baris pertama. Sehingga diperoleh hasilnya seperti berikut ini. Untuk baris yang pertama, entry-entrynya menjadi 1, 0, min 1, min 2, dan min 2, min 1, 0, 0. Untuk baris yang ketiga, entry-entrynya menjadi 0, 0, 1, 1, dan min 5/2, min 3/2, 1, 0. Untuk baris yang keempat, entry-entrynya menjadi 0, 0, 2, 0, dan 1, 2, 0, 1. Sedangkan baris kedua, entry-entrynya masih sama dengan yang sebelumnya.
Karena sudah terdapat leading 1 pada baris ketiga, maka langkah selanjutnya yaitu menjadikan null entry-entry di atas leading 1 baris ketiga dengan cara mengalihkan baris ketiga dengan 1, kemudian menjumlahkannya dengan baris pertama. Lalu, mengalihkan baris ketiga dengan min 2, kemudian menjumlahkannya dengan baris kedua. Dan untuk menjadikan null entry di bawah leading 1 baris ketiga, caranya adalah dengan mengalihkan baris ketiga dengan min 2, kemudian menjumlahkannya dengan baris keempat. Sehingga diperoleh hasilnya seperti berikut ini. Untuk baris yang pertama, entry-entrynya menjadi 1, 0, 0, min 1, dan min 9/2, min 5/2, 1, 0. Untuk baris yang kedua, entry-entrynya menjadi 0, 1, 0, 1, dan 13/2, 7/2, min 2, 0. Untuk baris yang keempat, entry-entrynya menjadi 0, 0, 0, min 2, dan 6, 5, min 2, 1. Sedangkan baris ketiga, entry-entrynya masih sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya adalah menentukan leading 1 pada baris keempat dengan cara mengalihkan baris keempat dengan min setengah, sehingga diperoleh hasilnya seperti berikut ini. Untuk baris yang keempat, entry-entrynya menjadi 0, 0, 0, 1, dan min 3, min 5/2, 1, min setengah. Sedangkan untuk baris pertama, kedua, dan ketiga, entry-entrynya masih sama dengan yang sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu menjadikan null entry-entry di atas leading 1 baris keempat dengan cara mengalihkan baris keempat dengan 1, kemudian menjumlahkannya dengan baris pertama. Lalu, mengalihkan baris keempat dengan min 1, kemudian menjumlahkannya dengan baris kedua. Selanjutnya, mengalihkan baris keempat dengan min 1, kemudian menjumlahkannya dengan baris ketiga. Sehingga diperoleh hasilnya seperti berikut ini. Untuk baris yang pertama, entry-entrynya menjadi 1, 0, 0, 0, dan min 15/2, min 5, 2, min setengah. Untuk baris yang kedua, entry-entrynya menjadi 0, 1, 0, 0, dan 19/2, 6, min 3, setengah. Untuk baris yang ketiga, entry-entrynya menjadi 0, 0, 1, 0, dan setengah, 1, 0, setengah. Sedangkan pada baris keempat, entry-entrynya masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi, diperoleh inverse dari matriks A yaitu min 15/2, min 5, 2, min setengah, 19/2, 6, min 3, setengah, setengah, 1, 0, setengah, min 3, min 5/2, 1, min setengah. Untuk membuktikan bahwa matriks tersebut merupakan matriks yang invertible, maka kita dapat melakukan perhitungan seperti di bawah ini, yaitu inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks A, hasilnya harus berupa matriks identitas.
kita kalikan baris pertama inverse matriks A dengan kolom pertama matriks A. Nanti akan diperoleh min 15 per 2 ditambah 15 dikurangi 4 dikurangi 5 per 2 hasilnya adalah 1. Selanjutnya, kita kalikan baris pertama inverse matriks A dengan kolom kedua matriks A. Nanti akan diperoleh min 15 ditambah 20 dikurangi 2 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, kita kalikan baris pertama inverse matriks A dengan kolom ketiga matriks A. Nanti akan diperoleh min 45 per 2 ditambah 25 ditambah 2 dikurangi 9 per 2 hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita kalikan baris pertama inverse matriks A dengan kolom keempat matriks A. Nanti akan diperoleh min 30 ditambah 30 ditambah 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, kita kalikan baris kedua inverse matriks A dengan kolom pertama matriks A. Nanti akan diperoleh 19 per 2 dikurangi 18 ditambah 6 ditambah 5 per 2 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, kita kalikan baris kedua inverse matriks A dengan kolom kedua matriks A. Nanti hasilnya 19 min 24 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya adalah 1. Selanjutnya, kita kalikan baris kedua inverse matriks A dengan kolom ketiga matriks A. Akan diperoleh 57 per 2 dikurangi 30 dikurangi 3 ditambah 9 per 2 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, kita kalikan baris kedua inverse matriks A dengan kolom keempat matriks A. Nanti akan diperoleh 38 dikurangi 36 dikurangi 6 ditambah 4 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, kita kalikan baris ketiga inverse matriks A dengan kolom pertama matriks A. Nanti akan diperoleh setengah dikurangi 3 ditambah 0 ditambah 5 per 2 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, kita kalikan baris ketiga inverse matriks A dengan kolom kedua matriks A. Nanti akan diperoleh 1 min 4 tambah 0 tambah 3 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, kita kalikan baris ketiga inverse matriks A dengan kolom ketiga matriks A. Akan diperoleh 3 per 2 min 5 ditambah 0 plus 9 per 2 hasilnya adalah 1. Kemudian, kita kalikan baris ketiga inverse matriks A dengan kolom keempat matriks A. Akan diperoleh 2 min 6 plus 0 plus 4 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, kita kalikan baris keempat inverse matriks A dengan kolom pertama matriks A. Akan diperoleh min 3 plus 15 per 2 min 2 min 5 per 2 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, kita kalikan baris keempat inverse matriks A dengan kolom kedua matriks A. Akan diperoleh min 6 plus 10, min 1, min 3 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, kita kalikan baris keempat inverse matriks A dengan kolom ketiga matriks A. Akan diperoleh min 9 plus 25 per 2 plus 1 min 9 per 2 hasilnya adalah 0. Terakhir, kita kalikan baris keempat inverse matriks A dengan kolom keempat matriks A. Akan diperoleh min 12 plus 15 plus 2 min 4 hasilnya adalah 1. Pembahasan untuk soal nomor 2 selesai. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama, matriks invertible merupakan suatu matriks persegi yang memiliki determinan bukan 0 dan memiliki inverse. Ketika dikalikan antara matriks inverse-nya dengan matriks asli, maka akan menghasilkan matriks identitas. Yang kedua, langkah-langkah untuk menentukan determinan dari suatu matriks invertible menggunakan metode ekspansi kofaktor yaitu pertama, kita tentukan dulu kolom atau baris yang akan dioperasikan. Yang kedua, menentukan minor dan kofaktor dari kolom atau baris yang telah dipilih. Yang ketiga, menghitung determinannya menggunakan rumus determinan A sama dengan A1J dikali C1J ditambah A2J dikali C2J ditambah seterusnya hingga nanti terakhir dijumlahkan dengan ANJ dikali CNJ. Atau bisa juga menggunakan rumus determinan A sama dengan AI1 dikali CI1 ditambah
AI2 dikali CI2 ditambah seterusnya hingga nanti terakhir dijumlahkan dengan AIN kali CIN. Yang ketiga, langkah-langkah untuk menentukan inverse suatu matriks invertible menggunakan metode inversi baris yaitu: pertama, kita menggunakan aturan seperti berikut. Yang kedua, menggunakan operasi baris elementer. Dan yang ketiga, menggunakan eliminasi Gauss sampai dengan Gauss-Jordan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.